Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita pada hari ini kembali berjumpa dalam rangkaian Daurah Tarhib Ramadan 1447 Hijriah, yang mana kita akan membahas hukum-hukum terkait bulan Ramadan, zakat fitrah, dan beberapa hukum terkait hukum hari raya. Dan sekarang kita masuk pada pertemuan yang kedua. Ibu-ibu rahimakumullah, kita akan membahas hukum-hukum terkait puasa Ramadan dari sisi fikihnya, insya Allah. Penulis di sini berkata, ya, sejarah puasa Ramadan. Puasa Ramadan, ibu-ibu, diwajibkan pada tahun 2 Hijriyah. 2 Hijriyah itu berarti setelah Rasulullah SAW berdakwah, ya, setelah fase Mekah, ya, ini 13 tahun, lalu ditambah 2 tahun di fase Madinah, total 15 tahun. Jadi ketika Rasulullah diutus sudah 15 tahun, baru Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah, ya, berpuasa. Nah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama hidupnya berpuasa sebanyak 9 tahun atau 9 kali, karena Rasulullah itu hidup setelah hijrah, ya, dalam jangka waktu 10 tahun. Ya. Puasa Ramadan mengalami 3 fase sebelum akhirnya diwajibkan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan uraian berikut ini. Fase yang pertama, puasa diwajibkan dengan diberi pilihan. Ini awal-awal perintah puasa Ramadan diturunkan. Maksudnya, puasa Ramadan saat pertama kali diwajibkan disertai pilihan apakah mengerjakan puasa atau memberi makan 1 orang miskin setiap harinya. Tetapi, ya, ketika pensyariatan di awal ini, Ibu, puasa itu lebih diutamakan. Dalilnya adalah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain, yakni qadha. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa, yaitu mereka bayar fidyah dengan memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 183 hingga 184. Nah, Salamah bin Aqwa, ya, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia berkata, kami ketika menghadapi Ramadan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi ketika awal-awal disyariatkannya, barang siapa yang ingin puasa maka boleh berpuasa, dan barang siapa yang ingin berbuka maka ia memberi makan seorang miskin, hingga turunlah ayat ini, yaitu siapa? Yaitu bunyinya, ya, adalah ya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Jadi barang siapa yang melihat bulan, maka hendaknya dia berpuasa. Nah, ketika turun ayat yang ini, ibu-ibu, faman syahida minkumus syahra falyasum, maka yang tadinya sifatnya kerelaan, puasa pun akhirnya sepenuhnya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian fase yang kedua, wajib puasa, tetapi barang siapa tidur sebelum matahari tenggelam, tidak boleh berbuka hari berikutnya.
Ya. Lalu fase yang ketiga, wajibnya puasa Ramadan dimulai sejak terbit fajar kedua, yakni fajar shadiq, hingga tenggelamnya matahari. Apabila matahari telah terbenam, maka orang yang berpuasa boleh berbuka. Dan fase terakhir atau yang ketiga ini menghapus fase kedua dan fase pertama, ya, dan tetap berlaku hingga hari kiamat, ya, ibu-ibu rahimakumullah. Nah, dari fase-fase ini nanti kita akan ambil pelajaran, ya, insya Allah pada pembahasan berikutnya. Kemudian hukum puasa Ramadan, sebagaimana yang sudah kita ketahui ibu-ibu, ya, puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Wajib bagi setiap orang yang baligh atau setiap muslim yang sudah baligh, berakal dan tidak memiliki uzur. Dan tidak ada perselisihan tentang wajibnya atau kewajibannya, ya. Dan ini tidak perlu kita bahas pendalilannya karena ini sudah diketahui oleh seluruh kaum muslimin. Kalau ada orang bilang puasa itu nggak wajib secara kesadaran, ibu-ibu ya, maka dia bisa terjerumus kepada kekufuran. Ya, nggak boleh kita katakan puasa itu nggak wajib, nggak boleh. Ya, jadi dalilnya adalah, maksudnya adalah hukum asalnya puasa itu di bulan Ramadan adalah wajib bagi orang yang sudah baligh, ada kemampuan dan tidak ada uzur. Ya. Kemudian ibu-ibu, kapankah puasa Ramadan itu diwajibkan? Yaitu diwajibkan ketika di tahun yang kedua tadi, 2 Hijriah. Ya. Jadi proses 15 tahun, yaitu penempaan akidah, penempaan keimanan, baru Allah turunkan syariat-syariat yang lain yang berupa taklif, seperti misalkan puasa, ya, mungkin juga seperti pengharaman khomer, ya, dan lain-lain. Makanya ibu-ibu, kalau misalkan kita perhatikan yang kita biasa bermuamalah dengan Al-Quran, Al-Quran itu ada 2 jenis, ada Makkiyah, ada Madaniyah. Makkiyah itu adalah Al-Quran, ayat-ayat yang Allah turunkan di fase sebelum hijrah. Biasanya dia itu berbicara tentang keimanan. Lalu ketika hijrah, barulah ibu-ibu rahimakumullah, ya, masuk kepada fase, yakni ayat-ayat madaniyah yang isinya karakteristiknya madaniyah itu adalah sifat-sifat ayat yang mengandung syariat, ya. Maka ketika iman sudah kuat, maka para sahabat insya Allah lebih mudah mereka mengamalkan dan juga kaum muslimin lebih mudah mengamalkan apa-apa yang Allah perintahkan dari syariatnya. Kemudian bab yang keenam, metode penetapan awal Ramadan. Ini kita singkat saja ibu-ibu ya. Penetapan awal Ramadan itu cuma ada 2, ya. Dengan cara ru'yatul hilal, yang kedua menyempurnakan bulan Sya'ban. Ya, menyempurnakan bulan Sya'ban, ya. Yang pertama ibu-ibu, kalau misalkan dengan cara ru'yatul hilal, dan alhamdulillah kita di negara kita ini menggunakan metode ru'yatul hilal, ya, melihat hilal, ya, begitu. Nah, kalau hilal enggak ada, ya, enggak kelihatan, maka bulan Sya'ban digenapkan 30 hari, ya. Nah, baru setelah bulan Sya'ban 30 hari, besoknya kita diperintahkan berpuasa di tanggal 1 Ramadan, ya. Adapun metode hisab, ibu-ibu rahimakumullah, metode hisab itu sudah dikenal, ya, di zaman Rasulullah, ya, namanya ilmu falak, ya, pakai ilmu falak, ya, begitu. Namun Rasulullah tidak memerintahkan kaum muslimin untuk menghitung bulan, tidak, tapi diperintahkan untuk melihat bulan, ru'yatul hilal, ya. Dan sebagai kita kaum muslimin di Indonesia, ibu-ibu, untuk menentukan awal bulan Ramadan, puasa atau lebaran, maka kita harus mengikuti keputusan pemerintah. Tidak boleh kita mengikuti yang lain, itu tidak boleh, ya. Tidak boleh kita mengikuti yang lain. Kita harus mengikuti apa yang sudah difatwakan oleh pemerintah dan MUI dan juga Kemenak, ya.
Karena ada perintahnya dari Rasulullah, berpuasalah kalian ya bersama orang-orang bersama kalian, ya ini bersama masyarakat. Dan juga berbukalah kalian, ya ini maksudnya lebaranlah kalian, berhari rayalah kalian bersama kaum muslimin, ya. Ini ada perintahnya. Kemudian ibu-ibu rahimakumullah, kita masuk pada bab yang ketujuh, ini golongan yang wajib berpuasa. Para ulama telah sepakat bahwa yang wajib berpuasa adalah seorang muslim yang berakal, baligh, sehat, dan menetap. Adapun wanita disyaratkan dalam kondisi suci dari haid dan nifas. Ya. Jadi kalau misalkan diambil kebalikannya ibu-ibu, orang yang tidak berakal dia tidak wajib berpuasa. Orang yang belum baligh dia tidak wajib berpuasa. Orang yang sakit, nah nanti kita pelajari nih ibu-ibu ya. Tapi hukum asalnya orang yang sakit dia tidak boleh berpuasa, ya. Dan orang yang safar dia tidak wajib berpuasa, ya. Seperti itu. Baik, kita akan bahas yang pertama. Yang pertama adalah muslim, ya. Adapun orang kafir maka tidak wajib puasa dan tidak sah puasanya sehingga dia bersyahadat dan masuk Islam terlebih dahulu. Allah berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih." Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya, ini sedekah-sedekahnya ibu-ibu, melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, surat At-Taubah ayat 54. Dalil ini ibu-ibu menyatakan kalau ada orang kafir mereka bersedekah itu nggak diterima sama Allah. Nah, kalau mereka ibadah pun sama. Mereka melakukan ibadah-ibadah seperti puasa, mereka pun tidak akan diterima oleh Allah. Namun di sini penulis mengatakan perlu diingat di sini bahwa orang kafir tatkala tidak wajib puasa bukan berarti tidak disiksa dengan perbuatan dosanya ini. Bahkan dia akan disiksa kelak di akhirat akibat dosanya. Ya, maka perhatikanlah firman Allah, ya, fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Yang artinya berada di dalam surga. Mereka bertanya-tanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang memasukkan kalian ke dalam neraka Sakor? Maka mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, apabila kita mendapatkan kabar ada orang Nasrani atau di luar Islam, mereka melakukan ibadah Ramadan, yaitu puasa Ramadan, ya jangan kita puji berlebihan, ibu-ibu. Biasanya kan kalau ada artis-artis gitu ya, di highlight gitu di berita, si Fulan ikut beribadah di bulan Ramadan karena untuk saling menghormati, ya tidak perlu dipuji terlalu berlebihan, ya tidak perlu dipuji berlebihan. Kenapa? Karena apa yang mereka lakukan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ibu-ibu rahimakumullah, orang-orang yang wajib berpuasa yang kedua adalah orang yang berakal dan baligh. Ya, dalilnya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, catatan amal itu diangkat dari 3 golongan. Yang pertama orang yang tidur hingga dia bangun, anak kecil hingga dia balik, dan dari orang gila hingga kembali ia normal atau dia sembuh. Namun, dianjurkan kepada para orang tua untuk melatih anak-anak mereka agar berpuasa sehingga kelak mereka apabila telah balik sudah terbiasa puasa. Hal itu sebagaimana dipraktekkan oleh para sahabat kepada anak-anak mereka. Akan tetapi hal itu apabila tidak memberatkan atau membahayakan mereka. Nah, inilah ibu-ibu yang akan kita ambil pelajaran dari fase tadi pensyariatan puasa. Ya. Sebagian orang mengira bahwa
kalau mau ngelatih anak puasa, udah langsung full. Ya, misalkan usia 5 tahun, 6 tahun, langsung full. Kalau nggak kuat, ya udah batal begitu. Nah, ini tidak seperti itu, ibu-ibu. Kita bisa melatih mereka mungkin dengan puasa setengah hari dulu, atau puasa dibagi tiga, hari itu dibagi tiga. Misalkan nih, anak usia 5 tahun. Biasanya kan anak usia 5 tahun itu udah minta ikut sahur, ya Bu ya. Dibagi tiga tuh, taruhlah dari jam 5 sampai jam 6, ibu-ibu bagi tiga. Nah, kita tanya dulu, nah kamu mau ikut puasa? Iya, aku mau ikut puasa. Nah, nanti kamu harus nggak boleh makan, nggak boleh minum sampai jam segini. Nanti kalau jam segitu kamu boleh makan, boleh minum. Nah, nanti kamu puasa lagi sampai jam segini, ya. Nah, setelah itu kamu puasa lagi sampai maghrib. Kalau kamu bisa sebulan penuh begitu, nanti Umi, Abi kasih hadiah. Nah, seperti itu contohnya, Ibu. Atau dibagi dua, kayak kita dulu ya, waktu masih kecil, puasa setengah hari. Ya, tidak masalah, Ibu-Ibu rahimakumullah. Ya, jangan kita ini akhirnya menjadikan ibadah puasa ini ibadah yang menurut mereka itu, menurut anak-anak Ibu ya, menyiksa gitu loh. Memberatkan, nggak menyenangkan. Ya. Karena ada sebagian orang, kalau mau ngajarin anak puasa, udah langsung full 1 hari. Tidak, ibu-ibu ya. Bahkan kita kita sekarang ini yang udah pada besar, yang dewasa-dewasa, itu adalah mengikuti bagaimana kebiasaan kaum muslimin di Indonesia. Kita diajarkan puasa setengah hari, atau mungkin puasa yang mengikuti tadi dibagi tiga, dan lainnya. Ya tentunya ibu-ibu rahimakumullah, kita sebagai orang tua harus bersikap bijak, ya. Nggak boleh kita ini terlalu saklek. Apalagi tadi ada dalilnya. Sahabat saja yang sudah dewasa, ya, sudah cinta sekali dengan Allah dan Rasulnya, itu bertahap, ya, bertahap dalam menjalankan ibadah puasa. Nah, kalau misalkan ibu-ibu rahimakumullah, kita bisa mendidik anak kita mengerjakan puasa, mengenalkan mereka puasa, maka kita sebagai orang tua akan mendapatkan pahala yang besar. Kemudian orang-orang yang wajib berpuasa, ibu-ibu rahimakumullah, adalah orang-orang yang tidak memiliki halangan atau tidak memiliki uzur, ya. Adapun orang-orang yang memiliki halangan atau uzur seperti sakit, safar, haid, nifas bagi wanita, maka mereka tidak wajib berpuasa. Bahkan ibu-ibu rahimakumullah, seorang wanita yang haid, wanita yang nifas, kalau mereka berpuasa, justru mereka itu berdosa. Nggak boleh, ya. Ada orang haid, mereka memaksa mereka tuh puasa. Nggak boleh. Ada orang nifas, maksain mereka puasa, itu tidak boleh. Ibadah tersebut jadi bernilai dosa, bukan bernilai pahala. Dalilnya adalah faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lainnya. Surat Al-Baqarah ayat 184. Dan dalil yang menunjukkan bahwa wanita yang haid dan nifas tidak wajib berpuasa adalah sabda Rasulullah, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, fadzalika nuqsanu diniha." Bukankah para wanita itu kalau mereka sedang haid, maka mereka tidak sholat dan tidak puasa? Itulah bentuk kekurangan agamanya. Nah, Aisyah mengomentari ketika menjelaskan hadis ini, ibu-ibu, kami mengalami haid pada zaman Rasulullah, maka kami diperintah untuk mengkodok atau mengganti puasa yang ditinggalkan karena haid, dan tidak diperintah untuk mengkodok sholat. Ya, begitu. Baik. Kemudian ibu-ibu, kita masuk ke bab yang ke-8. Rukun puasa. Ya, rukun puasa. Rukun puasa itu cuma ada 2, ibu-ibu. Ya, tidak lebih. Ya. Penulis di sini mengatakan tidak sah puasa seseorang kecuali dengan 2 rukun ini. Yang pertama adalah niat.
Dasarnya adalah hadis Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anhuma. Ya, Hafsah ini ibu-ibu anaknya Umar bin Khattab. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yujmi' as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Ya. Hadis ini adalah dalil bahwa puasa itu harus dengan niat. Tidak sah puasa seorang muslim kecuali dengan niat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan para ulama telah sepakat bahwa ibadah yang maksudnya adalah ibadah itu sendiri seperti sholat, puasa, haji, maka tidak sah kecuali harus ada niatnya. Ya. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, niat ini tempatnya ada di dalam hati. Tidak perlu kita ucapkan, tidak perlu kita lafalkan. Kalau misalkan ditanya, ada nggak sih dalilnya niat puasa, doa niat puasa? Maka jawabannya tidak ada dalilnya. Terus Ustadz, kalau misalkan kita ini punya penyakit was-was Ustadz, boleh nggak kita mengucapkan niat? Boleh jawabannya. Ya. Kalau misalkan ibu-ibu punya penyakit was-was, takut was-wasnya semakin melebar kemana-mana, sehingga mengganggu ibadah ibu, maka ibu boleh mengucapkannya. Ya, gampang niatnya. Saya niat besok puasa. Udah selesai. Itu udah lafal yang paling mudah. Saya niat besok puasa. Udah gitu aja. Ya. Nah, terus ibu-ibu rahimakumullah, bagaimana dengan orang-orang yang melafalkan niat-niat Ramadan dengan doa-doa tertentu? Maka ibu-ibu itu tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau misalkan ada orang mereka meyakini bahwa itu adalah kewajiban, lalu menuduh orang-orang yang tidak memiliki, tidak apa namanya, tidak sepakat dengan mereka. Wah, kamu itu kalau nggak baca niat sholat apa puasanya nggak sah. Maka perkataan itu batil. Ya, perkataan itu salah. Ya, kenapa? Karena mereka beribadah tanpa dibangun di atas ilmu. Ya, tidak ada lafal-lafal khusus ibu-ibu mengenai niat mau puasa besok, nggak ada. Nggak ada. Nawaitu soma wadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nggak ada di kitab-kitab hadis. Itu hanya berdasarkan ijtihad para ulama. Ya. Kalau misalkan besok kita mau puasa, kita lafalkan dengan bahasa Indonesia saja, tidak masalah. Itu pun bagi mereka yang punya penyakit was-was. Ya, kalau nggak punya penyakit was-was, udah niat dalam hati. Selesai. Nah, tandanya gimana kalau kita niat dalam hati? Tandanya kita bangun sahur. Kita bangun sahur, ibu-ibu masak nih jam 2 pagi, itu udah ada niatan besok mau puasa. Kayak gitu ibu-ibu ya. Nah, di sini ibu-ibu ada masalah yang dibawakan oleh penulis. Apakah niatnya harus setiap hari? Ya. Maka ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, cukup di awal Ramadan. Ibu-ibu niat, saya mau puasa Ramadan sebulan penuh, udah selesai. Ya. Lalu pendapat yang kedua, boleh niat setiap malam. Ya. Mau tidur, ibu-ibu niatnya besok mau puasa. Gitu. Ya. Udah seperti itu. Nah, mana yang paling mudah buat ibu-ibu tentunya adalah ya kita mencukupkan dengan niat di rapel di awal Ramadan. Ya, ini paling gampang. Dengan kita niat di awal Ramadan, saya mau puasa sebulan penuh Ramadan besok. Nah, kayak gitu. Nah, kecuali ibu-ibu di tanggal-tanggal pertengahan Ramadan ada haid. Ya, ketika awal suci, ya ibu-ibu ya, awal suci atau selesai nifas, misalkan gitu ibu-ibu ya, mau puasa harus niat dulu. Ya, gitu, niat di dalam hati. Ya, seperti itu. Nih, wallahu a'lam bishawab. Kemudian ibu-ibu, rukun yang kedua, tadi niat. Yang pertama, rukun yang kedua adalah menahan diri dari segala perkara yang membatalkan puasa
sejak terbit fajar hingga matahari tenggelam. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, thumma atimmus siyama ilal lail." Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar shadiq. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Maksudnya matahari tenggelam atau matahari terbenam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Imam As-Suyuti rahimahullah mengatakan, ayat ini adalah dalil bolehnya berkumpul dengan istri, makan, minum hingga jelas fajar, dan hal itu diharamkan apabila di siang hari. Ya, jadi rukun puasa cuma ada dua, niat dan menahan diri dari segala hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Kemudian ibu-ibu, bab yang ke-9, golongan yang diberi rukhsah atau keringanan. Ibu-ibu rahimakumullah, Islam itu adalah agama yang mudah, ya, yang juga menganjurkan kemudahan bagi para pemeluknya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya yang memberikan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis, sebagaimana yang disebutkan di sini, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Surat Al-Baqarah ayat 185. Dan juga Nabi bersabda, inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Dan masih banyak lagi dalil yang bisa kita dapati dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Dan juga Imam Asy-Syatibi rahimahullah mengatakan dalil-dalil tentang kemudahan bagi umat ini telah mencapai derajat yang pasti, ya. Dan ibu-ibu rahimakumullah, perlu diketahui bahwa kemudahan dalam Islam itu terbagi menjadi dua macam. Ya, kemudahan di dalam Islam itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, kemudahan asli. Maksudnya apa? Yaitu syariat dan hukum Islam semuanya adalah mudah. Ya, ini kemudahan yang asli. Inilah yang biasa dimaksud dalam banyak dalil. Imam Ibnu Hazm rahimahullah berkata, semua perintah Allah kepada kita adalah mudah dan tidak berat. Dan tidak ada kemudahan yang lebih daripada sesuatu yang mengantarkan manusia menuju surga dan menjauhkan mereka dari neraka. Lalu yang kedua, kemudahan karena sebab. Ya, syariat semuanya pada asalnya mudah. Sekalipun demikian, bila ada sebab, maka Allah menambah kemudahannya lagi. Seperti orang yang safar diberikan keringanan atau keringanan untuk melaksanakan sholat secara qashar dan jamak. Orang yang tidak bisa berwudu, bisa mereka bertayamum, dan lain-lainnya. Ya. Dan di antara praktek kaidah ini adalah pembahasan puasa. Di dalamnya terdapat kemudahan asli, ibu-ibu ya. Tadi kemudahan asli tadi adalah ya semua syariat ini mudah, ya. Karena Allah mewajibkan puasa Ramadan hanya sebulan dalam setahun. Setahun itu ada 365 hari, kita puasa hanya 30 hari, ya. Dan kemudahan bila ada sebab seperti sakit, seperti safar dan lainnya. Dan Allah mewajibkan puasa Ramadan dan Dia memberi kemudahan pula. Allah tidak membebankan kecuali sesuai dengan kemampuan para hamba-Nya. Kemudahan ini adalah keutamaan dari Allah. Ya, firman-Nya adalah wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya, dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia tidak puasa, maka wajib bagi dia mengganti puasa tersebut yang ditinggalkan pada hari yang lain.
Dan Allah menghendaki bagi kalian kemudahan dan tidak menghendaki bagi kalian kesulitan, yakni dalam beragama. Jadi ibu rahimakumullah, kalau ada orang mereka merasa risih dengan syariat Allah, bukan berarti syariat Allah itu tuh susah, enggak. Syariat Allah itu mudah, perintah Allah itu mudah. Yang berat itu adalah manusia itu sendiri. Nah, kenapa mereka merasa berat? Tentu karena ilmunya yang nol. Mereka tuh nggak tahu. Ya. Atau yang kedua, terlalu banyak dosanya. Sehingga hati mereka menghitam, sulit untuk menerima perintah Allah, berat untuk menjalankannya. Ya. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa-dosa besar, ibu-ibu rahimakumullah, mereka mudah-mudah saja kok melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, begitu. Ya. Adapun orang-orang yang dalam tanda kutip ibu-ibu rahimakumullah ya, mereka mengatakan, aduh saya nggak bisa puasa, saya nggak bisa nahan lapar dan haus. Itu semata-mata bukan karena syariat Allah itu seakan-akan menyiksa mereka, tidak. Tapi mereka lah yang bermasalah. Ya. Hati mereka itu belum legowo menerima perintah Allah, menerima syariat Allah. Ya. Kemudian, ibu-ibu rahimakumullah, siapa saja yang boleh tidak puasa? Yang pertama adalah musafir. Ya. Orang yang melakukan safar. Ibu-ibu ada yang tahu nggak jarak safar itu berapa kilo, ibu-ibu? Jarak 80 safar 80 Ustaz, 80 kilometer. 80 kilometer. Nggak lebih, nggak kurang. Bisa Lebih lebih dari Ustaz. 80 kilo. Masya Allah, barakallahu fikum, ibu-ibu ya. Jarak Juga safar itu adalah 85 kilometer. Nggak kurang, nggak lebih. Ya, 85 kilometer. Jadi patokannya ibu-ibu nih kalau misalkan jalan dari Jakarta masuk tol, lurus terus, nah ibu di Subang itu udah boleh apa namanya berbuka puasa. Kenapa? Karena itu jatuhnya safar. Ya. Kalau ke puncak itu belum masuk safar ibu-ibu karena belum 85 kilo. Baik. Nah, jadi ibu-ibu rahimakumullah, safar itu diukur dari jarak, bukan dari kebiasaan. Ini pendapat yang rojih insya Allah. Dari jarak 85 km. Mau naik kereta, naik mobil, jalan kaki, naik kuda, naik motor, naik pesawat, 85 km. Atau helikopter. Ya. Pokoknya udah jatuh 85 km itu udah jarak safar. Dan orang yang melakukan safar tersebut disebut musafir. Baik, nah safar ini ada 3 keadaan kata penulis. Pertama, jika puasa sangat memberatkan, bahkan khawatir membahayakan dirinya, maka haram baginya puasa. Tuh, bayangkan ibu-ibu. Tadinya wajib, tapi karena kasih sayang Allah kepada hambanya, Allah nggak wajibkan. Udah kamu boleh batal, nggak masalah. Ya, dalilnya apa? Ya ini ketika Fathu Mekah, para sahabat merasakan berat atau apa namanya keberatan, panas sekali ibu-ibu ya dalam berpuasa. Akhirnya Rasulullah pun berbuka, ya. Akan tetapi ada sebagian sahabat yang tetap memaksakan diri puasa. Maka Rasulullah bersabda, ulaikal usatu. Mereka itu adalah orang yang bermaksiat. Mereka itu orang yang bermaksiat. Ya. Nah, begitu ibu-ibu. Nah, ini adalah dalilnya. Kalau kita lagi safar, ibu-ibu nanti mau mudik, ya, tentukan amir safarnya. Ya, berarti amir safarnya bapak suami. Ya, begitu. Bapak suami menentukan kita nih safarnya mau batal puasa atau enggak. Kalau misalkan mau batal puasa, maka semuanya batalin. Ya, jangan sampai misalkan nanti ibu-ibu tetap puasa, anak-anak nggak puasa, ayahnya nggak puasa juga.
Ini kurang bagus. Ya, karena ini dalilnya Rasulullah SAW sebagai amir safar, pemimpin safar, beliau membatalkan puasa. Dan baiknya para pengikutnya pun ikut membatalkan puasa. Yang kedua, jika berpuasa tidak terlalu memberatkannya, maka puasa dalam keadaan seperti ini dibenci. Karena dia berpaling dari keringanan Allah, yaitu dengan tetap berpuasa, padahal dia merasa berat walaupun tidak sangat. Bayangkan ibu-ibu tuh, ya. Ada orang, dia safar, biasa aja, ya. Nggak masalah, kalau saya puasa nggak memberatkan saya. Tapi dia tetap ya mau puasa, maka dia ini dibenci. Kenapa? Karena dia tidak menerima rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, jika puasa tidak memberatkannya, maka hendaklah dia mengerjakan yang mudah. Boleh dia mau puasa ataupun enggak puasa. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya, Allah ingin menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Jadi ibu-ibu jangan ada perkataan begini, kamu itu jangan ngambil maksudnya kamu itu jangan bermudah-mudahan dengan syariat Allah. Wah, gimana? Orang Allah yang membolehkan, Rasulullah yang melakukan, kok ada orang bilang kamu itu jangan bermudah-mudahan dalam agama. Walaupun di dalam Al-Qur'an, dalam hadis disebutkan kamu boleh buka puasa, kamu kan bisa puasa, udah puasa terus. Ini perkataan yang aneh bin ajaib. Ya, ibu-ibu rahimakumullah. Ya. Apalagi mohon maaf ibu-ibu yang mereka itu safar ya seperti mudik nih ibu-ibu di tempat di tempat rest area segala macam, yaitu banyak orang-orang yang tidak berpuasa lalu tiba-tiba dia berpuasa sendirian. Ya ini dia ibaratnya ya sangat disayangkan tidak mengambil rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa ya mengambil rukhsah ketika safar, ketika berpuasa itu adalah sunnah. Ya, seperti itu ibu-ibu. Tentunya ibu-ibu rahimakumullah ketika safar, kita tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Kita niat dari rumah, saya mau puasa, tiba-tiba di tengah jalan ada hal-hal yang sifatnya kita ini harus membatalkan puasa. Udah puasa sampai jam 4 sore, nggak taunya jam 4 sore dia harus batalin puasa. Ya lebih baik dia udah nggak puasa dari awal. Ya, di awal safarnya. Ya. Namun ibu-ibu rahimakumullah, ya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan secara kesimpulannya dari statement yang ada di bawah ini, orang-orang yang mereka itu ketika safar tapi lebih mudah untuk berpuasa, maka itu lebih dipilih. Ya. Kenapa? Karena jadi ada 4 alasan. Ya, mencontoh perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu pernah juga ibu-ibu safar dalam keadaan berpuasa. Ya, jadi ada 2 kondisi. Rasulullah pernah safar dalam keadaan berbuka, ya. Lalu Rasulullah pernah puasa dalam keadaan berpuasa. Lalu yang kedua, hal itu lebih cepat melepaskan diri tanggungan. Kita nggak punya utang puasa jadinya. Yang ketiga, lebih ringan bagi seorang hamba karena berpuasa bersama manusia itu lebih ringan. Ya memang betul ibu-ibu. Kalau misalkan kita harus mengqadha, itu akan terasa berat bagi kita. Yang keempat, puasanya bertepatan dengan bulan Ramadan dan pahalanya lebih besar ya dan lebih utama. Tapi ini kembali lagi ibu-ibu rahimakumullah tidak menghilangkan ya rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan rukhsah dari Allah itu adalah sedekah. Ya. Dan sebaik-baik manusia, sebaik-baik hamba adalah yang mengambil sedekah dari Rabb-nya. Ya, dan ini sekali lagi ibu-ibu ditentukan oleh amir safar. Ya. Gitu. Jadi besok kalau ibu-ibu mau pulang kampung, tanya sama suami, Pak, kita nanti safarnya puasa apa enggak? Nanti lihat aja di jalan, misalkan gitu kan ya. Nah, nanti lihat aja di jalan, berarti dia tetap niat puasa nih di awal ya. Nanti mungkin pas di kilometer 85
Dia nentuin, ini udah kita batal aja puasanya. Maka kita batalkan puasanya. Kemudian ibu-ibu, orang-orang yang diberi rukhsah adalah orang-orang yang sakit. Nah, orang yang sakit itu terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama, orang yang sakit terus-menerus, berkepanjangan, dan tidak diharapkan sembuh. Seperti orang yang terkena sakit kanker, na'udzubillah, ya. Atau orang yang sakitnya itu parah, ya. Parah banget gitu ibu-ibu ya. Atau mungkin sakit yang, kan ada tuh ibu-ibu sekarang itu orang yang sakit, dia itu minum obatnya per jam. Nah, ada tuh ya, orang-orang yang sakit seperti itu. Maka, apabila ada orang-orang yang sakit seperti ini, mereka hanya membayar fidyah saja. Ya, membayar fidyah. Ya. Terus Ustadz, kalau misalkan tiba-tiba nanti dia itu sakitnya sembuh, Ustadz, habis kemo, gimana? Tetap kodo atau tidak? Enggak usah kodo. Udah terbayarkan dengan fidyahnya. Ya. Kemudian ibu-ibu rahimakumullah, yang kedua, orang yang sakit bisa diharapkan sembuh seperti demam, ya, sariawan, ya, jerawatan. Wah, jerawatan bukan penyakit ya ibu-ibu ya. Atau penyakit-penyakit mungkin ya yang bisa ditoleransi lah, ya. Maka orang yang sakit seperti ini ada 3 keadaan. Yang pertama, puasa tidak memberatkannya dan tidak membahayakannya, maka dia wajib puasa. Ya. Lalu yang kedua, dengan berpuasa justru memberatkan dia dan tapi nggak membahayakan, cuma berat aja. Misalkan ibu-ibu ada orang sakit flu-nya berat banget. Ya, kalau dia nggak minum obat, dia nafasnya susah gitu. Ya, maka puasa dalam kondisi seperti ini dibenci, kata penulis. Karena apabila berpuasa berarti dia berpaling dari keringanan Allah. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan keringanan. Ya, demikian. Lalu yang ketiga, puasa membahayakan dirinya. Ya. Orang sakit justru dia malah puasa. Ya, dan membahayakan dirinya, maka ini haram. Ya, haram baginya untuk berpuasa, ya. Karena apabila dia berpuasa, maka dia mendatangkan mudarat bagi dirinya sendiri. Dan Allah berfirman, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kamu mencelakakan dirimu sendiri atau membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Surat An-Nisa ayat 29. Kemudian penulis melanjutkan, untuk mengetahui bahaya atau tidaknya puasa bagi yang sakit, bisa dengan perasaan dirinya kalau puasa akan berbahaya, atau atas diagnosa dokter yang terpercaya. Maka kapan saja seseorang yang sakit tidak puasa dan termasuk golongan ini, maka hendaknya dia mengganti puasa yang ditinggalkan apabila dia sudah sembuh dan sehat. Apabila dia meninggal dunia sebelum dia sembuh, maka gugurlah hutang-hutang puasanya. Karena yang wajib baginya adalah mengqadha puasa di hari yang lain yang dia sudah mampu melakukannya. Sedangkan dia tidak mendapati waktu tersebut. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, misalkan, naudzubillah min dzalik tapi ya, ada seorang dia sakit di menjelang misalkan 4 hari terakhir. 4 hari terakhir dia puasa, berarti udah 20, taruhlah 25 hari dia puasa, 4 hari terakhir dia jatuh sakit. Dia akhirnya nggak puasa nih, 1, 2, 3, 4 hari nggak puasa. Syawal dia masih sakit, terus masih sakit, hingga akhirnya mungkin di tanggal 10 Syawal dia wafat. Ya, maka gimana nih? Ya, apakah dia ini harus membayar fidyah atau bagaimana? Maka jawabannya tidak ada bayar fidyah. Dan ahli warisnya tidak perlu mengqadha puasanya. Ya. Kenapa? Karena dia tidak mendapati hari-hari untuk mengganti puasa tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya.
Baik, yang ketiga, wanita hamil dan menyusui. Ya, wanita hamil dan menyusui adalah termasuk golongan yang tidak boleh puasa, ibu-ibu, atau yang mendapatkan rukhsah, ya. Nah, wanita hamil dan menyusui ada 3 keadaan, ya. Yang pertama, apabila wanita hamil dan menyusui khawatir dengan puasanya dapat membahayakan dirinya, maka dia boleh berbuka, ya. Nah, ini ibu panjang pembahasannya, ya, tapi saya ringkas saja, ya. Jadi ada beberapa pendapat di sini, ya, ada 3 pendapat. Ringkasnya gini, ibu, ya. Bagi ibu-ibu yang sedang punya anak atau hamil atau menyusui, maka menurut pendapat yang saya pegang adalah cukup bayar fidyah saja. Ya, cukup bayar fidyah saja, tidak perlu mengqadha. Ya, karena ada dalilnya dan dalilnya kuat diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, ya. Jadi kalau misalkan ibu-ibu, ya, Ramadan ini dalam kondisi hamil atau dalam kondisi menyusui, maka bayar fidyah saja. Ya, tidak usah mengqadha. Karena apa? Karena misalkan gini, ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu ini ketika hamil, dia itu kalau puasa bukan karena khawatir sama dirinya sendiri, enggak. Dia khawatir sama janinnya. Terus ibu-ibu yang menyusui, ya, dia itu kalau nggak puasa, dia bukan khawatir sama dirinya, enggak. Dia khawatir sama anaknya. Anaknya gimana nanti kurang kenyang, gizinya nggak terpenuhi. Sedangkan menyusui itu hukumnya wajib. Ya, menyusui itu hukumnya wajib selama 2 tahun. Ya. Maka ibu-ibu rahimakumullah, ya, kalau misalkan dikalkulasikan, ya, dari awal hamil 9 bulan, taruhlah 1 tahun ibu-ibu, ya. Hamil 1 tahun, menyusui 2 tahun, dia udah tiga Ramadan. Udah 3 Ramadan yang dia lalui. Kalau misalkan dia mengikuti pendapat yang bayar dengan cara qadha, berarti total ada kurang lebih 100 hari dia harus bayar. Dan ini memberatkan. Ya, begitu. Jadi, insya Allah, ibu-ibu rahimakumullah, dan agama ini adalah agama yang mudah, ya, dan dalil membayar fidyah saja itu cukup kuat. Jadi, tidak perlu ibu-ibu mengqadha puasa. Tentu ibu-ibu kalau misalkan nanya sama ustadz yang lain, pasti ustadz yang lain akan jawab, wah, ibu harus qadha. Ya, dan itu saya yakin ibu-ibu itu berat sekali. Ya, 30 hari, 90 hari berarti harus mengqadha, dicicil gitu kan, ya. Ya terserah kalau misalkan ibu-ibu ada pendapat, saya lebih tenang dengan membayar fidyah dan qadha, ya terserah. Ya, begitu. Tapi ada dalil yang kuat adalah mereka orang-orang yang perempuan yang menyusui, yang hamil, ya, itu cukup membayar fidyah saja. Kemudian yang keempat adalah wanita haid dan nifas. Hal ini berdasarkan hadis, alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum fadzalika nuqsanu diniha. Dalilnya tadi sudah disebutkan, ya, ibu-ibu. Bukankah wanita yang sedang haid maka dia tidak sholat dan tidak puasa? Itulah bentuk kekurangan agamanya. Dan para ulama juga menyebutkan, ibu-ibu, dan bersepakat bahwa wanita haid dan nifas tidak boleh puasa dan tidak sah puasanya. Kalau dia puasa bukan tidak sah lagi, dosa. Ya. Kemudian, apa hikmahnya? Kok perempuan, ya, ketika haid dan nifas itu dia nggak boleh puasa? Yang pertama, ya, karena, ya, hikmahnya adalah sifat ta'abbud. Ya, ini tidak diketahui, hanya murni ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena suci bukanlah syarat sah puasa, dan dengan dalil sahnya puasa orang junub. Lalu yang kedua, ibu-ibu, keluarnya darah melemahkan badan. Seandainya tetap berpuasa, maka akan berbahaya bagi badannya. Ya, ini hikmahnya. Ya. Sebagian para ulama juga bersepakat bahwa wajib bagi wanita haid dan nifas untuk mengqadha hutang puasanya pada hari-hari lainnya. Nah, kalau misalnya ibu-ibu orang nifas, nah ini dikecualikan, ya. Tapi naudzubillah, jangan sampai terjadi.
Misalkan, gini ibu-ibu, dia ada kasus, tapi ini semoga tidak terjadi kepada diri kita ibu-ibu. Ada ibu-ibu, dia melahirkan, qadarullah bayinya wafat. Ya, bayinya wafat semasa dia masa nifas. Nah, maka ibu-ibu, kalau ibu-ibu nifas dalam kondisi seperti ini, ya bayinya sudah wafat, kan nggak ada kewajiban menyusui ya ibu-ibu ya, nggak ada kewajiban menyusui nih. Maka ibu-ibu rahimakumullah harus mengqadha ya puasanya, ya harus mengqadha puasanya, ya begitu. Taib. Berikutnya ibu-ibu rahimakumullah yang ketiga agar membiasakan manusia untuk pasrah dan tunduk terhadap hukum Allah, baik dia mengetahui hukumnya maupun tidak. Yang ketiga, apabila kita berpedoman pada nas, maka hal ini akan menyelesaikan perselisihan di antara kaum mukminin. Sebab mungkin saja apabila engkau menyebutkan suatu hikmah, seseorang akan membatahnya dan tidak menyetujuinya sebagai hikmah. Ya. Jadi intinya ibu-ibu rahimakumullah, kenapa para muslimah kalau lagi haid atau nifas itu tidak diwajibkan berpuasa, itu semata-mata karena sifatnya ta'abbud. Ya, kita ini tunduk dan patuh terhadap apa yang Allah perintahkan. Kemudian yang kelima atau golongan yang kelima, orang lanjut usia. Lanjut usia itu usianya sudah, tapi tergantung fisik ibu-ibu ya. Usianya udah 70 tahun ke atas ya. Penulis di sini mengatakan bagi orang yang sudah lanjut usia, maka diperbolehkan untuk tidak puasa dan menggantinya dengan membayar fidyah saja. Ya, yang diberikan kepada fakir miskin. Allah berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa, yakni membayar fidyah. Yakni apa? Memberi makan seorang miskin. Abdullah bin Abbas mengatakan, lelaki dan wanita renta yang berat berpuasa, yang udah uzur, ibu-ibu ya, hendaknya mereka tidak puasa dan memberikan makan seorang miskin setiap harinya. Hal ini telah disepakati oleh para ulama. Adapun cara membayar fidyah ada dua macam. Yang pertama, membuatkan makanan, lalu mengundang orang-orang miskin sebatas hari yang ditinggalkan, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat bin Anas bin Malik maksudnya, ketika beliau lanjut usia. Dan ini yang paling afdol, ibu-ibu. Ini yang paling afdol. Ya. Jadi ibu-ibu misalkan ada orang tuanya udah uzur, ya udah nggak bisa puasa, masak deh tuh 30 mangkok. 30 porsi ya, masak ya. Terus diundang orang-orang miskin ya ke rumah, suruh makan. Nah, ini yang paling afdol. Lalu yang kedua, membagikan 1 mud atau kurang lebih setengah kilo beras secara lauk pauknya. Maksudnya adalah kita kasih bahan mentahnya. Ya, kita kasih bahan mentahnya, entah itu beras ataupun uang, boleh. Bayar fidyah dengan uang boleh. Ya, ibu-ibu ya. Saya ulangi lagi, bayar fidyah dengan uang itu boleh ya, dibagi-bagi ke orang pakai amplop ya, seperti itu. Nah, kemudian ada masalah di sini. Kerja berat apakah uzur yang membolehkan buka puasa? Misalkan ada orang kerja bangunan gitu ibu-ibu ya, atau kerja lapangan yang sangat menguras tenaga ya. Telah dimaklumi bersama bahwa puasa Ramadan adalah rukun Islam dan kewajiban bagi setiap mukallaf. Maka hendaknya setiap mukallaf melaksanakannya dan tidak melupakannya hanya karena dunia. Oleh karenanya, hendaknya diatur serapi mungkin antara kewajiban ibadah puasa dengan kerja mencari dunia sehingga kedua-duanya bisa dipenuhi. Para penanggung jawab selayaknya tidak memperberat pekerjaan-pekerjaan kaum muslimin, sehingga membuat mereka akhirnya jadi buka puasa, jadi batal puasanya. Ya, tetapi hendaknya mengatur dan memberikan keringanan. Bila memang demikian, maka pada asalnya para pekerja tetap wajib untuk berpuasa dan kerja berat bukanlah keringanan yang disebutkan syariat.
kecuali apabila dia sangat berat sekali untuk berpuasa yang sekiranya jika dia tetap berpuasa akan membahayakan dirinya. Dia bisa sakit, dia bisa meninggal, dia bisa pingsan gitu ibu-ibu ya. Maka boleh baginya untuk berbuka puasa dan harus menggantinya di waktu lain. Nah ibu-ibu rahimakumullah, ya dulu saya pernah mendengar Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala ditanya mengenai masalah ini. Ada orang yang kerjanya di lapangan itu berat sekali. Dan itu terkait dengan kelangsungan banyak masyarakat. Ya, kelangsungan banyak masyarakat. Jadi dia kerjanya itu untuk masyarakat gitu. Jadi manfaatnya besar. Itu ya. Saya tapi nggak disebutin pekerjaannya apa. Maka saya menjawab, hendaknya dia paginya, misalkan nih ibu-ibu di rumah ya, ada suaminya yang kerjanya berat gitu ibu-ibu. Hendaknya maksudnya hendaknya malamnya tuh dia niat puasa. Terus dia puasa, terus sampai benar-benar dia merasakan, aduh saya ini kalau nggak batal, saya bakal begini, saya bakal pingsan, saya bakal sakit, segala macam. Baru dia batalkan. Jangan orang ini, misalkan dia udah tahu nih, dia kerjanya berat. Jangan dia itu, udahlah saya nggak usah puasa dari awal Ramadan. Nah itu salah. Atau dia nggak niat puasa. Nah ini salah. Jadi tetap dia harus ada niat puasa, mencoba ya. Sampai benar-benar dia merasa kewalahan ya. Demikian ibu-ibu rahimakumullah. Nah, tetapi ya hendaknya para pemilik lapangan pekerjaan itu mengatur siasat. Contohnya ibu-ibu rahimakumullah, dulu waktu masa-masa pembangunan Masjidil Haram ya, ada salah seorang kerabat saya yang ikut kerja di sana. Itu ternyata mereka itu kerjanya di malam hari. Jadi di siang hari mereka tuh libur, kerjanya malam. Nah ini bisa nih diatur kalau bisa. Ya kalau bisa diatur seperti ini bagus. Ya begitu. Ini wallahu a'lam bishawab. Baik ibu-ibu rahimakumullah, mungkin hari ini kita cukupkan dulu. Apabila ibu-ibu ada pertanyaan mengenai pelajaran kita, maka pertanyaannya ibu-ibu bisa tulis di grup ya. Nanti insya Allah saya akan jawab satu persatu. Tujuannya adalah agar lebih luas aja waktunya, karena ini sudah 60 menit. Ya, apapun ibu-ibu apabila ada pertanyaan mengenai Ramadan, zakat, dan lain-lainnya bisa ditanya di grup ya. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk bab yang ke-10, ini hal-hal yang membatalkan puasa. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.